Gus sering menyampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di banyak pertemuan lah. Ketika Gus bercerita pengalamannya, proses perjalanannya Gus, mulai dari belajar syariat, kemudian masuk di Thariqah, sampai akhirnya dipertemukan dengan guru akhirat. Iya. Nah, pada saat sampai di pertemuan itu, Gus menyimpulkan atau sampai pada satu titik pemahaman. Iya. Yang sering Gus sampaikan itu, oh ternyata cuma begitu. Iya. Oh ternyata cuma itu saja. Iya. Artinya sering oh itu artinya Gus sudah berhasil sampai di titik pemahaman di mana yang sebelumnya itu terasa sulit, akhirnya ini mudah lah menurut versi Gus. Iya. Nah, yang Gus maksud pemahaman simpel yang Gus rasakan, yang tadi oh ternyata cuma itu. Iya. Itu seperti apa sebenarnya Gus pada saat itu, pada saat yang Gus rasakan, pada saat awal Gus menyatakan saat itulah terbuka semua. Itu apa yang Gus rasakan? Yang Gus maksudnya itu simpulkan, yang Gus Iya, maksudnya kan kiat-kiat yang kok bisa menyatakan hal seperti itu, gitu loh. Itu dari sisi mana? Nah, itu. Apa yang dimaksud bisa memahami semuanya itu maksudnya di mana itu. Jadi gini, dari pengalaman praktek-praktek yang sudah saya lakukan dulu, sering jatuh bangun. Saya sudah, contohnya dulu itu sering baca wirid di dalam air, itu kan, tirakat sana, tirakat situ, siraknya sampai ke muara laut juga pernah, itu malam hari. Jadi saya wirid di depan ombak malam hari, itu saya sering dulu. Ya tujuannya apa? Untuk merasakan saja, untuk mencari itu titik terangnya itu bagaimana sih. Kok katanya orang-orang dulu, ulama-ulama itu kok melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saya meniru yang ada dalam pikiran saya ingin mengenal Allah lebih dalam lagi, saya ingin mengenal Tuhan lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Ini bagaimana? Jadi saya tempuh seperti itu. Ternyata setelah saya melakukan hal itu, ada satu keterangan lagi yang ngomong ternyata tidak seperti itu, salah lagi. Gitu. Berhenti saya dari situ, akhirnya saya mendalami keterangan yang berikutnya, suruh mengamalkan ini oleh guru. Ya saya amalkan sudah. Setelah saya amalkan 1 tahun 2 tahun, ternyata rasanya kok masih seperti ini saja, gitu loh. Rasanya hati itu masih juga belum tenang juga, belum damai juga kayaknya gitu. Itu yang saya maksud. Di mana sih ini titik terangnya? Nah, nyari lagi, ketemu lagi sama guru, diajarin seperti ini lagi, ilmu seperti ini, ilmu ini, banyak sekali. Dan saya rasa itu gagal lagi. Saya rasa gagal karena apa? Saya masih mempunyai di dalam hati ini masih bergejolak, itu loh. Belum menemukan titik terang. Itu yang saya maksud. Nah, ketika saya di Thariqah, saya amalkan kurang lebih 3-4 tahun wirid dari Thariqah itu. Kemudian satu masa di akhir-akhir saya masih mendalami Thariqah itu, saya dipertemukan oleh karena apa? Karena guru saya yang Thariqah itu wafat, gitu loh. Jadi saya bingung, ini di mana ini kelanjutannya. Akhirnya dipertemukanlah oleh guru hakikat. Kiranya yang saya maksud ya, kalau disyariatkan itu yang
sering omongkan itu kategori wali seorang guru yang malamatiyah. Itu ditemukan oleh golongan orang malamatiyah. Seorang guru yang mempunyai ilmu yang mumpuni, yang tinggi, tapi beliaunya itu menutup dengan kelakuannya yang nyeleneh, gitu loh. Seperti yang saya bahas, saya sudah bawa kitab dari rumah, dari sana, guru saya malah adu ayam, nah, itu. Jadi saya bingung waktu itu. Tapi wong saya niatnya itu kepingin dapat ilmu, saya kiranya arahnya itu saya kepingin mengenal Tuhan, gitu. Jadi ya enggak apa-apa, sudah guru seperti apapun ya saya ikuti. Nanti saya rasakan, saya terapkan rasanya seperti apa. Kalau memang rasanya itu bisa menjadikan hati ini semakin tenang, semakin mempunyai pemahaman sama Allah itu lebih luas lagi, ya tidak ada masalah. Meskipun guru saya itu tukang adu ayam, itu prinsip saya seperti itu. Jadi saya tidak memandang dohir dari guru-guru saya yang sudah saya gurui, enggak. Yang kayaknya yang tidak patut kadang di dalam guru saya, ya enggak saya pakai, itu aja. Tapi saya enggak berani menilai seorang guru itu seperti gini, kok seperti ini, kok seperti itu, enggak. Makanya kalau yang enggak cocok sama rasa hati, ya enggak saya pakai, gitu aja. Gitu loh. Yang saya sisihkan, gitu aja. Nah, kemudian dari guru syariatnya hakikat ini, kalau saya bilang syariatnya hakikat, saya disuruh nulis bismillah sebanyak 2002. Itu bismillah tauhid. Setiap huruf enggak boleh lupa sama Allah. Nah, dan waktu itu saya sendiri kan Allah itu yang mana kan enggak tahu. Jadi pokoknya Allah sudah, gitu. Akhirnya disuruh nulis tapi enggak boleh lupa sama Allah. Nah, ya saya pikir ya enggak boleh lupa sama Allah itu ya hati ini terus menyebut asma Allah. Ya saya lakukan, nulis. Satu kali gagal, tulisannya salah, katanya guru saya. Dimarahin saya sama guru saya. Kemudian disuruh nulis lagi. Nah, nulis yang kedua ini tulisannya benar, katanya guru saya. Tapi ada sayangnya ini. Gimana sayangnya, Yai? Hatimu itu sangat kotor sekali. Ini kalau diibaratkan kanker, ini stadium terakhir hati kamu ini. Sangat kotor sekali. Nggak bisa. Yang saya harapkan ini coba hatinya itu ada cahaya walaupun sebatas lilin, katanya itu. Harus seperti, paling tidak itu punya cahaya seperti lilin lah hati kamu ini. Nah, terus di mana ini? Ya nulis lagi, katanya. Makanya hatimu itu harus kamu bersihkan, punya hati yang ikhlas. Kamu tidak boleh punya perasaan menuntut kepada apa-apa yang sekiranya waktu itu kan saya pernah pengalaman ini, Mas, ya. Itu loh, jagoan kepala desa ya, Mas. Nah, jagoan kepala desa waktu itu kan saya dimintai tolong oleh seorang jago kepala desa untuk membantu dalam hal spiritualnya, ya, gitu loh. Akhirnya saya bantu, kemudian ternyata berhasil, Mas, akhirnya jadi, gitu loh. Dia dipilih sebagai kepala desa. Nah, setelah jadi ini kayak orang nggak kenal sama saya, Mas, gitu. Itu loh. Yang sebelum 7 bulan sebelum jagoan petinggi itu setiap hari ke rumah, setelah jadi petinggi nggak menganggap sekali sama saya, gitu loh. Nah, akhirnya itu yang membuat saya itu ada rasa jengkel dulu itu. Nah, ternyata guru saya ini tahu, Mas, gitu loh. Ternyata dibuka, kamu kalau bantu orang-orang yang seperti jagoan kepala desa, jangan mengharap dikasih apa-apa, kamu nggak boleh seperti itu, katanya itu. Nggak boleh
meskipun dia itu ndak ingat sama kamu ndak boleh jengkel, kamu harus ikhlas katanya. Waduh, guru saya itu tahu Mas, kalau saya punya jengkel di dalam hati ke apa itu, kepala desa itu yang saya bantu itu, yang minta bantuan sama saya itu dulu. Dalam hal supranatural lah katakanlah. Gitu. Nah dari situ saya nggak ada pilihan lain Mas, saya harus ikhlas gitu. Akhirnya nulis yang ketiga ini, guru saya ngomong setelah saya setor tulisan itu, ya sudah ini lulus sudah, tapi standar lah sudah, ini sudah lulus. Akhirnya mulai saat itu saya ditugas untuk menyampaikan tauhid ini. Nah, dalam menyampaikan tauhid itu saya juga masih kebingungan Mas, bingungan. Waktu itu wirid dari Toreko itu masih saya lakukan. Nah, ketika suatu hari entah itu waktu sholat duhur atau sholat asar, saya lupa ini. Pokoknya intinya antara waktu duhur atau kalau tidak salah asar. Kalau tidak duhur asar itu. Ini waktu saya wirid siri, dzikir siri di dalam hati dari Torekoh itu, yang biasanya bunyi Mas, ini tidak bisa bunyi Mas. Suara ini tidak bisa bunyi. Di dalam hati ini tidak bisa mengucap. Yang biasanya enak Allah, 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 mengisi latifah 7 itu kan, kalau di Torekoh itu. Mengisi Allah, Allah, Allah 300, setiap latifah itu isi 3 kali putaran tasbih, 3 kali putaran tasbih, Allah, 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 Allah itu. Ya, itu jumlahnya keseluruhan 2100. Itu setiap habis sholat fardu. Itu wirid Allah, Allahnya di dalam hati itu 2100 Mas. Yang wirid la ilaha illallah di lesan ini 2 putaran tasbih. Nah, ini setiap habis sholat fardu dan tahajud diwajibkan. Itu saya lakukan selama 3-4 tahun Mas. Saya jalani, tidak pernah meninggalkan tahajud waktu itu. Jadi kalau dulu itu saya sendiko dawuh sama guru itu, apa yang guru berikan ya saya praktekkan, saya amalkan. Nah setelah saat itu, ketika dzikir siri ini kok tidak berbunyi, terus saya terdiam, udah bingung saya. Duh, di mana ini kok tidak bisa ngucap di dalam hati? Ini di mana ini dzikirnya? Nanti tidak bisa apa ya? Wong ini sudah diwajibkan sama guru Mas, yang mengisi latifah 7 ini, kok ini tidak bisa bunyi, hati ini tidak bisa mengucap, tidak mengucap Allah, 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 tidak bisa, kayak bisu Mas, kayak ada yang apa ya, ada yang nyumbat itu loh. Nah, kemudian setelah saya merenung beberapa saat, ada petunjuk datang, yang kalau di ucapan itu seperti ini. Ini suaranya siapa yang di dalam ini? Itu. Ini suara siapa yang di dalam ini, suara siapa? Iya ya. Itu saya mikir gitu. Iya ya, ini suara siapa ya? Nah, dan suara itu tidak hilang-hilang Mas. Ya saya mau makan. Ini suaranya siapa di dalamnya? Terus suara itu terngiang terus. Itu sampai 3 bulan Mas, saya kayak orang stres. Gitu. Bingung saya. Nah, kemudian setelah proses itu saya jalani dalam kebingungan yang sudah memuncak, akhirnya dipertemukanlah saya. Bukan dipertemukan sih, itu lewat HP dulu, lewat Facebook kalau tidak salah itu. Nah, dapat yang sebelumnya itu di kamar mandi yang bilang itu HP itu bunyi sendiri, itu kan masih tidak paham. Pokoknya daunnya seperti ini. Suara yang keluar dari HP itu di dalam dadamu atau di dalam hatimu itu ada rasa. Rasa itu jadikan kendaraan untuk menuju hidup di dalam dirimu. Nah, jika rasamu itu sudah bisa menyatakan hidup di dalam dirimu, itulah Allah. Nah, seperti itu. Kemudian HP saya mati Mas, saya cari enggak ada. Nah, kemudian saya menemukan di Facebook itulah dari
salah satu postingan apa grup-grup yang saya ikuti itu bimbingan tauhid Ponpes Jaya Baru gitu lah. Nah, saya penasaran ini kok ada pondok pesantren kok namanya kayak toko bangunan gitu ya. Akhirnya saya ikutin masuk dalam grup Jaya Baru. Kemudian saya lihat postingan-postingan. Nah, ada pentasnya, terus ini ustadznya kok enggak pakai kopiah, kok pakai celana, terus ada yang pakai sarung, ini orkes apa pengajian gitu saja, penasaran saya. Akhirnya saya klik Mas, saya klik video itu, ternyata yang HP saya bunyi sendiri di kamar mandi itu ternyata. Kemudian saya cari di YouTube, saya ketik namanya Gus Mukhlason itu, saya ketik, kemudian saya simak satu video pengajiannya Gus Mukhlason itu. Seketika itu terjawab semuanya. Oh, ternyata yang bersuara ini. Oh, akhirnya paham semua. Oh, ternyata saya dulu ditemukan oleh guru ini itu tujuannya seperti ini. Lah, paham, tahu runtutannya. Nah, kalau saya pahami dari nasab nasab amalan yang saya lakukan Bismillahirrahmanirrahim ini dari guru yang hakikat suruh nulis Bismillah ini kan amalannya di wirid 13.000 satu malam Mas. Bismillahirrahmanirrahim 13.000. Dan ini ternyata ini silsilahnya dari Mbah Yai Sarwani Banten, Pandeglang Banten, dan Mbah Yai Hikati Maki dari Pendorjo. Nah, ternyata kedua guru saya ini masih teman dari Mbah Yai Rosid, abahnya Gus Mukhlason gitu loh. Nah, jadi kayaknya secara logis ya, kalau saya pikir dari amalan-amalan itu, ternyata amalan Bismillahirrahmanirrahim ini ada kaitannya dengan abahnya Gus Mukhlason, Mbah Yai Rosid itu gitu loh. Berarti saya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ini disambungkan sama Mbah Yai Rosid. Nah, berhubung Mbah Yai Rosid ini sudah wafat, dan akhirnya saya sambung ke Gus Mukhlason, disambungnya ke Gus Mukhlason itu. Dan dari situlah penyampaian tauhid yang sudah diamanahkan sama saya oleh guru saya itu ya sudah jelas semua Mas. Akhirnya saya lebih mudah, lebih berani lagi, lebih yakin lagi untuk menyampaikan tauhid, karena sudah dalam merasa ini sudah tidak ada lagi kejanggalan, sudah poinnya sudah, outputnya emang ini yang benar. Hidup inilah Allah. Itu sudah tidak ada di dalam hati ini, tidak ada pertanyaan lagi, sudah semuanya jelas semuanya. Itu yang saya maksud, kenapa saya bilang oh berarti seperti ini, oh berarti seperti ini. Ternyata itu yang saya maksud. Mulai detik itu semuanya terungkap, semuanya jelas semuanya. Nah, dari cerita saya yang dari awal tadi sampai ke situ, itu yang untuk orang lain yang mendengarkan apa yang saya omong ini ya enggak paham Mas. Loh, di mana kok paham semua? Nah, ternyata perjalanan saya mulai dari situ dulu. Akhirnya saya ternyata yang dulu saya amalkan seperti ini, ujungnya ini toh, itu loh maksudnya. Outputnya ini toh. Ya, bagi jamaah yang mengikuti kajian ini ya harus memang betul-betul memahami Mas, memahami ya, sedikit demi sedikit langsung mampunya gitu loh. Nah, karena hal yang sudah ceritakan dulu, saya suka wirid terus wirid ya, itu sampean tiru gitu loh. Jadi duduk meneng merokok, kita zikir siri, sadari terus kesadaran ini semuanya Allah, itu dipakai. Yang penting intinya itu kesadaran itu. Nah, prosesnya
lewat zikir siri dulu, Allah itu diistimewakan dulu, kemudian sekaligus sirul asrornya disatukan, zikir siri sirul asror itu dilakukan semua berbarengan gitu.